Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Najafah dari kelas MJ 502, Prodi Manajemen NIM 2202010100100. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS Hukum Bisnis. Yang pertama itu ada identifikasi masalah hukum. A. Jenis pelanggaran hukum yang terjadi. Dalam kasus ini, pelanggaran hukum yang terjadi adalah one prestasi atau default dari perusahaan B. One prestasi ini terjadi karena perusahaan B tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa 40% setelah barang diterima sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Walaupun barang sudah diterima sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, perusahaan B beralasan ada ketidaksesuaian kecil pada spesifikasi barang yang mempengaruhi kewajiban pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan B tidak memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. B. Dalil perusahaan B. Dalil perusahaan B yang menyatakan adanya ketidaksesuaian kecil pada spesifikasi barang tidak dapat dibenarkan secara hukum jika tidak dapat dibuktikan bahwa ketidaksesuaian tersebut secara material mempengaruhi nilai atau fungsi barang yang disediakan. Dalam prinsip hukum kontrak, apabila terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak, maka kewajiban pembayaran tetap harus dipenuhi. Ketidaksesuaian kecil yang tidak mempengaruhi penggunaan atau nilai barang tidak bisa dijadikan alasan untuk menahan pembayaran, kecuali jika dalam kontrak diatur secara jelas bahwa ketidaksesuaian kecil tersebut dapat mengubah kewajiban pembayaran. Selanjutnya, analisis kontrak. A. Elemen-elemen penting dalam sebuah kontrak. Berdasarkan kasus ini, beberapa elemen penting yang harus ada dalam kontrak agar sah secara hukum antara lain: 1. Kesepakatan atau mutual agreement. Perusahaan A dan perusahaan B telah sepakat tentang pengadaan barang dan pembayaran dalam 2 tahap. Nomor 2, kewajiban hak yang jelas. Kontrak harus mencantumkan dengan jelas kewajiban masing-masing pihak, yakni perusahaan A untuk menyediakan barang sesuai spesifikasi dan perusahaan B untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga, spesifikasi barang. Kontrak harus secara jelas menyebutkan spesifikasi barang yang harus dipenuhi oleh perusahaan A. Yang keempat, jangka waktu pembayaran. Jangka waktu pembayaran termasuk jumlah yang dibayarkan di muka dan sisanya setelah pengiriman barang harus jelas dan terperinci. Yang kelima, sanksi atau konsekuensi. Atas one prestasi, kontrak perlu mencantumkan sanksi atau mekanisme untuk menyelesaikan sengketa jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Yang B, apakah perusahaan A dapat mengklaim kerugian? Ya, perusahaan A dapat mengklaim kerugian perusahaan B telah melanggar perjanjian kontrak. Bentuk kerugian yang bisa diajukan oleh perusahaan A meliputi 1. Kerugian material, yaitu kerugian berupa kerugian finansial langsung akibat dibayarkan sisa 40% pembayaran yang telah jatuh tempo. Nomor 2, kerugian imaterial. Jika perusahaan A dapat membuktikan adanya kerugian reputasi atau kerugian lain yang tidak dapat dihitung secara langsung tetapi berhubungan dengan prestasi ini. Yang ketiga, biaya administratif dan hukum. Biaya yang dikeluarkan untuk mengajukan tuntutan hukum atau penyelesaian sengketa. Yang selanjutnya, penyelesaian sengketa. A. Metode penyelesaian sengketa. Metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam kasus ini antara lain nomor 1, mediasi. Proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral di mana pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan. Nomor 2, arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase di mana keputusan yang dibuat oleh arbitor bersifat final dan mengikat. Yang ketiga, litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang melibatkan proses hukum formal dan keputusan dari hakim. B. Metode yang lebih sesuai untuk kasus ini adalah arbitrase lebih sesuai dibandingkan dengan mediasi atau litigasi. Hal ini karena arbitrase dapat memberikan keputusan yang lebih cepat dan bersifat mengikat di kedua perusahaan kemungkinan memiliki kebutuhan jangka panjang dan ingin menghindari kerusakan hubungan jika lanjut. Arbitrase bisa menjadi pilihan yang lebih efisien dan ramah bisnis. Selain itu, arbitrase dapat lebih fleksibel dalam menangani perbedaan pendapat terkait spesifikasi barang. Yang terakhir, rekomendasi hukum. A. Saran hukum memitigasi resiko pelanggaran kontrak. Untuk memitigasi resiko pelanggaran kontrak di masa depan, perusahaan A dapat yang pertama, memperjelas spesifikasi barang, memastikan bahwa spesifikasi barang diminta sudah sangat jelas dan terperinci dalam kontrak, serta memiliki prosedur untuk pemeriksaan dan persetujuan barang. Yang kedua, pengaturan mekanisme pembayaran yang lebih ketat, menyusun jadwal pembayaran yang lebih rinci dan mencantumkan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Yang ketiga, pernyataan klause penyelesaian sengketa, menambahkan klause yang mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau metode lain yang efisien untuk menghindari konflik yang lebih besar di masa depan. B. Langkah hukum preventif untuk kedua pihak. 1. Penyusunan kontrak yang lebih ketat. Kedua pihak harus menyusun kontrak yang lebih rinci.
Yang kedua, prosedur penyelesaian sengketa yang jelas. Kedua belah pihak harus sepakat mengenai prosedur penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi, arbitrase, atau litigasi yang menghindari produser yang memakan waktu lama. Yang ketiga, pemeriksaan dan persetujuan barang secara bersama. Dalam hal pengadaan barang, kedua belah pihak dapat melakukan pemeriksaan barang yang bersama sebelum pengiriman untuk menghindari klaim tentang ketidaksesuaian barang. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan risiko pelanggaran kontrak dapat diminimalkan di masa depan dan berhubungan kerjasama antara kedua perusahaan dapat berjalan lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.